Anak 6 tahun ini kabur dari tempat tinggalnya ketika dia akan ditumbalkan dan disantap oleh sukunya. Kemudian dia kembali mengunjungi sukunya tersebut 14 tahun kemudian. Inilah sebuah kisah yang menarik tentang anak berusia 6 tahun bernama Wawa Combonggai yang lahir dalam sebuah suku bernama suku Korowai di Papua, Indonesia. Suku Korowai. Banyak di antara kita yang mungkin belum tahu tentang sejarah dan asal-usul suku Korowai di Indonesia. Sebagai salah satu suku yang mendiami pedalaman Papua, keberadaannya memang tidak mudah ditemukan. Suku ini teridentifikasi sekitar 30 hingga 35 tahun yang lalu. Sebelumnya, suku Korowai menempati pedalaman Papua tanpa pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Menempati kawasan yang terletak kurang lebih 150 km dari Laut Arafura, suku ini bertahan hidup dengan cara berburu berbagai macam hewan di hutan. Hingga kemudian pada tahun 1975 hingga 1978, tim misionaris dari Belanda yang dipimpin oleh Johannes Vildezen menemukan suku ini kemudian mulai mengadakan penginjilan di daerah tersebut. Sejak saat itu, para misionaris menjelajahi seluruh tanah suku Korowai dan bahkan mempromosikan suku ini hingga ke luar negeri. Mereka bahkan membangun gereja, sekolah, serta sebuah klinik. Dan pada akhirnya pemerintah Indonesia menyadari keberadaan suku Korowai. Pada tahun 1990 ketika para misionaris meninggalkan suku tersebut, masyarakat Korowai mulai menerima bantuan dari pemerintah dan terlibat dari proyek-proyek kehutanan yang diusung oleh perusahaan asing. Tradisi dan adat. Suku Korowai memiliki beberapa adat serta tradisi yang cukup unik. Salah satunya yaitu membangun rumah pohon. Bukan rumah pohon yang hanya didirikan beberapa meter dari permukaan tanah, tapi suku ini membangun rumah setinggi hingga puluhan meter di atas pohon. Karena bertempat tinggal di atas pohon, julukan manusia pohon seringkali disematkan untuk orang-orang Korowai. Bukan tanpa alasan, hal tersebut mereka lakukan untuk melindungi diri dari serangan hewan buas dan resiko banjir. Pembuatan rumah dikerjakan oleh orang-orang Korowai dengan seksama, mulai dari memilih bahan serta menentukan lantai dan pohon yang akan digunakan sebagai penopang utama. Umumnya, suku ini memilih pohon yang besar dan kokoh sebagai tiang rumah utama dengan dinding yang terbuat dari kulit pohon sagu. Lantai rumah menggunakan cabang pohon, sedangkan atap rumah berasal dari dedaunan hutan. Selain itu, rumah orang Korowai juga dibuat dari pilihan tali rotan dan dilengkapi oleh tangga yang menjulang hingga ke dasar tanah. Selain keunikan berupa rumah di atas pohon, suku Korowai juga memiliki bahasa percakapan sehari-hari, yaitu bahasa Ayu Dumut, yang biasa digunakan sebagai bahasa komunikasi oleh kebanyakan suku di Papua Tenggara. Suku Korowai kanibal. Salah satu tradisi yang unik dan sedikit menakutkan yaitu rumor tentang suku Korowai sebagai suku kanibal. Hal ini memicu ketertarikan dunia pada suku ini, namun sekaligus merasa takut untuk mengunjunginya. Ternyata, setelah ditelusuri lebih jauh oleh beberapa relawan asing, suku ini tidak mengkonsumsi daging manusia untuk makanan sehari-hari. Lebih tepatnya, orang Korowai melakukan ritual memakan daging manusia yang dikatakan telah melanggar aturan mereka. Misalnya, jika seseorang dianggap sebagai tukang sihir atau biasa yang disebut dengan hua-hua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kanibalisme ini sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat suku Korowai bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan terlarang atau hukuman untuk yang melakukan kejahatan. Tapi saat ini sifat kanibal orang-orang Korowai makin jarang terjadi dan ditinggalkan, terutama setelah sebagian warga suku mendapatkan penginjilan dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Konflik suku Korowai. Kehidupan masyarakat Korowai bukannya tanpa konflik. Ada beberapa konflik eksternal maupun internal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh konflik eksternal terjadi akibat eksploitasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dari luar suku Korowai. Contohnya, pada tahun 1990, setelah para misionaris meninggalkan suku tersebut, beberapa orang mulai mengeksploitasi daerah tersebut untuk memburu pohon gaharu. Kayu dari pohon gaharu memiliki nilai yang sangat mahal, sehingga muncul perdagangan besar-besaran di wilayah tersebut yang mengundang banyak orang asing masuk ke lingkungan suku Korowai. Ramainya populasi pendatang menyebabkan adanya prostitusi di kawasan hutan liar di daerah suku Korowai, sehingga penyakit AIDS sempat berkembang pesat saat itu. Ketika perdagangan gaharu menurun di tahun 1999, maka endemik penyakit tersebut juga makin menurun. Selain itu, juga terjadi konflik internal antar penduduk yang muncul
muncul apabila terdapat perzinahan atau penganiayaan. Umumnya, jika ada wanita yang dianiaya dalam satu keluarga, maka keluarga wanita tersebut akan menuntut balas. Demikian halnya jika ada yang berzina atau berlaku serong, kedua belah pihak yang kedapatan berzina harus saling bertukar barang untuk menghindari hukum adat. Meski konflik tersebut berusaha diselesaikan secara baik-baik, tetap aja bisa memicu kemarahan antar klan, dan akibatnya saat konflik memuncak bahkan bisa berujung pada pembunuhan. Wawa Combonggai. Pada tahun 2000, Wawa Combonggai lahir dan hidup dalam suku Korowai ini. Dia menjalani hidup kecilnya seperti anak-anak lain di desanya. Hingga suatu ketika pada tahun 2006, ketika dia berusia 6 tahun, orang tuanya meninggal. Namun, penduduk desa tersebut percaya bahwa Wawa lah yang menyebabkan orang tuanya meninggal. Mereka menganggap Wawa sebagai penyihir dan berencana membunuh Wawa serta memakan dagingnya. Suku tersebut secara tradisional memburu orang yang mereka percaya bertanggung jawab atas kematian yang tak terduga, kemudian membunuh dan memakan daging mereka karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan pada saat itu, peluang Wawa untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Namun pada saat itu, ada seorang pria asal Sumatera bernama Cornelius Sembiring yang merupakan mantan pemandu di wilayah tersebut untuk Channel 7 Australia, mendengar tentang penderitaan Wawa dan berusaha menyelamatkannya. Dengan dukungan dari Channel 7 dan pembawa acara Naomi Robson, Cornelius membantu Wawa untuk melarikan diri meskipun perjalanannya berbahaya untuk menuju tempat yang aman. Kembali, Wawa kemudian dibesarkan oleh keluarga Sembiring, di mana dia diterima dan dibesarkan dengan ketulusan dan kasih sayang dari keluarga angkatnya tersebut. Wawa juga disekolahkan dengan layak, hingga dia menempuh pendidikan di sebuah universitas dengan mengambil jurusan ilmu olahraga. Meskipun dia hidup dan tumbuh dengan bahagia bersama keluarga yang selalu mendukungnya, Wawa tetap merindukan kampung halamannya. Yang dimana ketika dia berusia 20 tahun, dia ingin mengunjungi kampungnya tersebut. Dia ingin mengatakan kepada mereka bahwa dia datang sebagai seorang pria. Kita tidak perlu saling membunuh, kita bisa berdiskusi tentang masalah apapun yang sedang kita hadapi. Wawa bersama ayah dan saudara angkatnya pergi untuk bertemu dengan keluarganya. Seorang jurnalis dan aktor asal Australia bernama Matt Doran juga turut ikut untuk meliput momen haru tersebut. Mereka berjabat tangan dengan pemimpin suku dan bibinya memeluk serta menyesali tahun-tahun yang hilang dengan keponakan mereka. Cornelius juga mengatakan bahwa sebelumnya Wawa merasa seperti hidup sendirian, tapi setelah bertemu dengan keluarga aslinya, dia seperti memiliki keluarga besar. Selain itu, Wawa menceritakan kepada keluarga Korowainya tentang apa yang terjadi pada pamannya yang terbunuh karena perselingkuhan dengan istri pria lain. Wawa ingin sukunya belajar cara hidup yang berbeda karena anggotanya saat ini lemah dan rentan dijajah oleh kelompok lain. Para paman Wawa juga terguncang oleh pidatonya dan mengatakan mereka ingin Wawa menjadi pemimpin suku tersebut.